Oke, jadi kita akan membahas tentang mitos dan stereotip dewasa akhir. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian mitos dan dewasa akhir. Untuk mitos sendiri adalah cerita atau keyakinan yang tidak berdasarkan pada fakta dan dapat dengan mudah berkembang dalam masyarakat. Untuk stereotip sendiri adalah pandangan umum atau gambaran yang sederhana dan terkadang tidak akurat tentang suatu kelompok atau individu. Kemudian ada karakteristik dewasa akhir. Nah, menurut Herlog dalam Masukuro 2021, pada fase dewasa akhir terdapat beberapa ciri khas individu. Pada fase ini akan terjadi penurunan fisik dan mental, penyesuaian diri sulit karena perubahan drastis. Nah, kemudian perkembangan kognitif dewasa akhir. Perkembangan kognitif pada tahap dewasa akhir bervariasi untuk setiap individu. Beberapa bentuk kecerdasan seperti kecepatan dalam memproses informasi dan kemampuan berpikir abstrak. Nah, untuk yang kedua yaitu pembahasan mengenai plastisitas otak. Nah, plastisitas otak ini merujuk pada kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya sepanjang hidup sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran. Nah, istilah plastisitas ini berasal dari kata Latin yaitu plastitus yang berarti mudah dibentuk. Nah, kemudian ada 3 jenis plastisitas otak. Yang pertama, plastisitas sinaptik. Yang kedua, plastisitas struktural atau struktural plasticity. Yang ketiga, plastisitas fungsional. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi plastisitas otak. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua pengalaman hidup, yang ketiga lingkungan fisik, kemudian yang keempat ada aktivitas fisik, kemudian ada nutrisi, dan yang terakhir ada dampak stres. Nah, kemudian materi tentang teori biologis tentang penuaan. Pengertian dari teori biologi sendiri adalah teori yang menjelaskan tentang proses fisik penuaan yang meliputi perubahan fungsi dan struktur organ, perkembangan, umur panjang, dan juga kematian.